buat kalian ya. Sudah siap? Siap. Oke, perhatiin ya. Sedangkan komet disebut juga bintang rekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mempunyai apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Kendala lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan satu asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya, hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang ditempati. Hingga saat ini, ada planet bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas bumi, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti mengeliling saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi. Siang dialami oleh wilayah bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami yang paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi. Siang dialami oleh wilayah bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan hal berikut, di antaranya gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat.
bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi nampak di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut. Di antaranya, gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan dampaknya? Kalau sudah tahu, coba nih jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Berapakah jumlah planet dalam tata surya? 7, 8, 9, atau 10? Kalau kalian mau lihat soal tentang tata surya, bisa kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Tadi Bu, satu lagi ya. Planet Saturnus. Selain menjadi planet berada pada urutan 6 dari matahari, Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu berwarna berikat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Berdiameter sekitar 116.463 kilometer. Memiliki sebanyak 56 satelit. 7. Planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada Ini mah matahari sayang, matahari itu kan bintang, bukan planet. Ya. Kalau planet terdekat dengan matahari, ada planet apa? Merkurius. Pintar. Kalau planet terbesar, Jupiter. Jupiter. Kalau planet
Merkurius, di mana matahari sebagai pusat perekonomian. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahaya sendiri. Benda-benda angkasa yang mendekati matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid Kasih nama sama nama kelompoknya, jangan lupa ya. Nama kelompoknya. Tadi ini kelompok 2, itu kelompok 1. sedangkan komet disebut juga bintang Dragon. Ekor komet berwarna dengan arah yang sangat jauh matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Calon asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang mulai menyebar sekitar 7 tahun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan mengeluarkan debris di atas bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi. Udara yang dikelilingi oleh matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi 2 macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar berfungsi dengan satu asteroid yang planet Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan
adalah tata surya. 7, 8, 9, 10. Kalau kalian mendapatkan soal tentang tata surya, bisa kunjungi website kejarkita.id atau download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Kejar Kita, kejar kita.id. Sudah? Udah. Ayo. Udah belum? Udah. Kalau udah di belakangnya tulis angka 1 sampai 5, Ibu mau kasih pertanyaan. Gak apa-apa, sok yang udah digambar yang itunya aja yang kosongnya cari. Tulis 1 sampai 5 di belakangnya. Nomor 1. Sebutkan jumlah planet dalam tata surya. Enggak usah jawabannya aja. Jawabannya aja. Sebutkan ada berapakah planet dalam tata surya? Jawabannya aja. Apa? Nomor 2. Belum. Sudah belum nomor 1? Nomor 2. Sebutkan planet yang terdekat dengan matahari. Mau kemana? Nomor 3. Oh, belum sok. Udah. Nomor 3. Sebutkan planet apakah yang ada kehidupannya. Ada kehidupan di planet apa? Boleh. Nomor 4 ya? Nomor 4. Apa ya? Apa yo? Sebutkan satelit dari bumi. Satelit. Apa? Tahu nggak? Satelit. Oh ya udah ganti aja soalnya. Dalam 1 tahun ada berapa hari? Tadi udah Ibu jelasin. Iya, ada berapa hari? Sudah? Nomor 5. Nomor 5, sebutkan planet terjauh dari matahari. Planet yang paling jauh.